Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, am kuntum syuhada'a id hadara ya'qubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Hadratal mukarramin, naqsu bidzikri ihtiraman wa taqdiman Kyai Haji Muslih Muallim wa jami'il asatidi wal jama'ati min majlisina Majlis Khatmil Quran Al-Mubarakah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan kegiatan rutin kita di majlis yang kita cintai ini. Tentu harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir di majlis ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, di zaman sekarang ini tidak kalah dahsyatnya kita dengan perang Badar, tidak kalah hebatnya kita dengan perang Uhud, bahkan tak lebih kurang dari perang Khandaq dan perang-perang yang lain di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pada saat ini yang kita hadapi bukanlah ujung pedang, yang kita hadapi bukanlah ujung tombak, yang kita hadapi bukan anak panah dan yang lainnya. Tapi yang kita hadapi saat ini adalah perang ideologi, perang akidah, perang keyakinan, perang ajaran agama yang kita cintai dan kita anut bersama. Ketika kita kalah di dalam bersaing untuk mempertahankan akidah dan keyakinan kita, mungkin saja hari ini kita masih berada di majlis seperti ini, mungkin saja kita masih sholat berjamaah, masih puasa bulan Ramadan. Tapi bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan cucu kita? Bagaimana dengan generasi kita 5, 10, 15, 20, 30 tahun yang akan datang? Tentu bisa dan hampir dipastikan ketika kita kalah dalam mempertahankan akidah dan keyakinan yang kita anut hari ini, anak cucu kita di masa yang akan datang sudah berbeda dengan apa yang kita sembah hari ini. Hadirin rahimakumullah, Islam memang tidak akan pernah punah di muka bumi ini, tapi tidak ada jaminan Islam tidak punah di dalam rumah kita. Tidak ada jaminan Islam tidak punah di kampung kita, tidak punah dari negeri kita ini. Mari kita lihat di depan mata kita hari ini, begitu banyak orang tua yang hari ini tidak begitu memikirkan nasib masa depan anaknya. Dari 55% generasi muslim yang ada di negeri kita tercinta ini, tidak lebih hanya 10% anak-anak orang Islam yang dihantarkan dan dididik di pondok pesantren dan di tempat-tempat keagamaan. Selebihnya terbanyak orang tua lebih memilih mendidik anaknya di pendidikan-pendidikan umum, membiarkan anaknya tidak sholat, lebih memilih anaknya keluyuran kemana-mana, lebih memilih anaknya dibiarkan mabuk-mabukan, lebih memilih anaknya dibiarkan narkoba dan sebagainya. Jika ini dibiarkan, bagaimana nasib anak cucu kita ke depan?
Bagaimana generasi Islam yang akan datang? Padahal kita di dunia ini, kita bersaing bagaimana kita bisa mempertahankan agama kita ini. Bagaimana hari ini kita menyembah Allah, tapi anak cucu kita juga tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita dititipi anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan satu amanah yang jika kita tidak bisa mendidiknya, tidak bisa mengajarkannya tentang ketauhidan, maka sekuat apapun ibadah orang tuanya, sehebat apapun ibadah orang tuanya, maka semuanya nanti di hadapan Allah akan sia-sia. Anaknya yang akan menyeretnya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mukadimah yang saya sampaikan ini, malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, sebagai pengingat kepada kita semua, bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, yaitu di dalam surat Luqman. Luqman itu adalah nama seseorang yang nama aslinya itu bernama Luqman bin Anqa bin Sadun. Tetapi di dalam Al-Quran itu lebih kita kenal dengan nama Luqmanul Hakim. Siapa Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim, riwayat yang paling masyhur mengatakan bahwa Luqmanul Hakim adalah seorang budak yang kemudian dimerdekakan, dan setelah dia merdeka kemudian Luqmanul Hakim ini menjadi tukang kayu. Begitu mulianya nama Luqman ini sehingga diabadikan Allah di dalam Al-Quran, padahal dia bukan nabi, bukan rasul, bukan keturunan orang hebat. Tapi kenapa Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran? Jawabannya adalah karena Luqmanul Hakim, dia mampu dan sukses di dalam mendidik anaknya. Karena Luqmanul Hakim adalah salah satu orang tua yang bisa dijadikan suri teladan oleh kita semua sebagai orang tua dari zaman ke zaman sampai hari ini, sampai nanti hari kiamat. Luqmanul Hakim adalah seorang bapak yang bijak, yang tidak hanya sukses dengan urusan dunianya, tetapi dia juga sukses di dalam mendidik anaknya, sehingga anaknya menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang salah di dalam menerjemahkan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada awal muqaddimah tadi, apa yang dikatakan oleh Yakub, ma ta'buduna min ba'di, hei anakku, apa yang akan kau sembah ketika aku telah mati nanti? Setelahku nanti mati, apa yang akan kau sembah, nak? Itu pertanyaan seorang bapak yang hebat. Beda dengan kita hari ini. Yang kita tanyakan kepada anak kita hari ini adalah ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kau makan kalau aku sudah mati, nak? Dikira rezeki itu miliknya, dikira yang menentukan rezeki itu orang tuanya, padahal Allah yang menentukan itu semua. La nas'aluka rizqa, kata Allah. Aku tidak minta rezeki kepadamu, kata Allah. Nahnu narzuquka, justru aku yang memberi rezeki kepadamu. Wal akibatu littaqwa, dan akibat yang paling terbaik itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak penting kita ngurus makan anak kita, Pak. Yang penting adalah ketika kita tidak ada, apa yang disembah anaknya? Apakah masih menyembah Allah? Apakah masih sholat 5 waktu? Masih puasa? Masih sering ke masjid? Atau justru sebaliknya, di masjid hanya lewat saja, puasa tak pernah melakukan, justru maksiat yang selalu dikerjakan. Jika itu terjadi, maka kita akan celaka menjadi orang tua. Jangan pernah pikirkan soal rezeki, Pak. Dari zaman ke zaman, Allah tidak pernah melaparkan umatnya. Justru semakin generasi, umat ini semakin dimudahkan oleh Allah di dalam memperoleh rezeki. Tapi ingat, ketika anakmu tidak diajar tentang ketauhidan, tentang agama, selamanya anakmu akan bodoh, selamanya anakmu tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa poin-poin dari ajaran Luqmanul Hakim ini sehingga dia menjadi teladan bagi bapak-bapak sesudahnya? Itu dijelaskan di dalam surat Luqman ayat 12 sampai 19. Yang pertama, Luqmanul Hakim ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang pertama, Luqmanul Hakim ini bersyukur kepada Allah karena dia dijadikan umat yang beriman, dijadikan orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Luqmanul Hakim, barang siapa bersyukur kepada Allah seyogyanya, dia bukan bersyukur kepada siapa-siapa, tapi dia sesungguhnya telah mensyukuri dirinya sendiri. Karena Allah mau kita bersyukur, sampean mau sholat, mau puasa, itu tidak menguntungkan Allah. Sampean tidak puasa, sampean tidak sholat, juga Allah tidak rugi. Tapi sholat kita, puasa kita, ibadah kita, sedekah kita, itu adalah tujuannya kembali kepada kita sendiri. Setelah itu apa yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim? Ya bunayya la tusyrik billah. Yang pertama tentang ketauhidan kepada Allah. Jangan pernah kamu syirik menyekutukan Allah. Nah, kata Luqmanul Hakim, ketauhidan yang diajarkan. Karena Luqmanul Hakim, dia yang diajarkan kepada anaknya tentang ketauhidan, tentang adab, tentang ketaatan, tentang akhlakul karimah. Itu semua diajarkan kepada anaknya. Ini yang pertama ditanamkan kepada anaknya. Setelah itu apa yang kedua? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini ila akhirih. Yang kedua, kemudian Luqmanul Hakim ini memberi nasihat agar kita taat kepada kedua orang tua. Taat kepada Allah, baru kepada kedua orang tua. Maka Allah dan orang tua itu tidak dipisah ayatnya di dalam Al-Quran. Percuma Anda taat kepada Allah, tapi durhaka kepada orang tuanya. Karena Allah akan menolak segala amal perbuatan baikmu jika kamu durhaka kepada kedua orang tuamu. Bahkan meskipun orang tuamu syirik sekalipun, murtad sekalipun, kafir sekalipun orang tuamu, kamu tidak boleh membantah, kamu tidak boleh membangkang kepada kedua orang tuamu. Itu saking wajibnya kita taat kepada kedua orang tua. Ini ajaran di antara ajaran Luqmanul Hakim. Yang selanjutnya apa? Ketika berjalan itu jangan sombong, nak, kata Luqmanul Hakim. Jangan sombong kamu. Ketika kamu berbicara, maka berbicaranya lah yang santun. Akhlak, Pak. Jadi akhlak. Ini artinya apa? Percuma Anda alim, percuma Anda pintar. Kalau Anda tak berakhlak, maka ilmu Anda itu bukan apa-apa, dan Anda sesungguhnya bukan siapa-siapa. Karena akhlak yang paling pokok. Orang kalau tidak punya ilmu sekalipun, tapi dia punya akhlak, maka dia akan dihargai oleh orang lain. Tetapi Anda punya ilmu sekalipun, Anda tidak punya akhlak, maka Anda tidak akan dihormati dan tidak akan pernah ditaati oleh orang lain. Karena kalau hanya ilmu, Pak, iblis ini paling pintar, alim, segala ilmu tahu. Tapi kenapa kemudian diusir oleh Allah dari surga? Penyebabnya hanya satu, sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam itu Kau ciptakan dari tanah. Gimana mungkin aku harus menyembah Adam? Mana judulnya itu? Api harus menyembah tanah. Sombong dia. Akhirnya diusir oleh Allah. Dan dia adalah makhluk yang kemudian tidak akan pernah merasakannya surga lagi nanti. Dialah yang akan kekal di neraka. Tetapi ada kelebihan yang diberikan Allah kepada iblis. Iblis itu diberi umur panjang sampai hari kiamat. Karena iblis telah minta izin kepada Allah untuk membawa sebanyak-banyaknya umat Rasulullah ini untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka anak adalah amanah, Pak.
Di dalam Al-Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharu. Sesungguhnya istri-istrimu, anak-anakmu itu adalah musuh bagimu. Fahdharu, hati-hati. Kalau salah Anda mendidik, justru anakmu nanti yang akan menjadi fitnah bagimu. Kalau salah mendidik, justru anakmu nanti yang menyakitimu. Kalau salah mendidik, bisa-bisa anakmu yang membunuhmu. Bahkan kalau salah mendidik, justru akan membuat susah dari dunia sampai ke akhirat. Banyak sesungguhnya Pak yang diajarkan itu. Kita ambil poin-poinnya saja. Yang terakhir adalah persoalan keyakinan. Apa kata Luqmanul Hakim? Nah, jika engkau telah yakin dalam satu hal, maka jangan engkau lagi menoleh ke kanan dan ke kiri. Jangan engkau lagi dengarkan apa kata orang. Karena ketika engkau mendengarkan apa kata orang, maka keyakinan yang telah tertancap di dadamu itu tidak akan bisa engkau laksanakan. Kenapa? Karena memang sifat manusia. Jangankan di dalam urusan dunia, di dalam urusan ibadah sekalipun, kita itu kadang serba salah kalau kita mendengar omongan orang. Sampian taat sering jemaah pergi ke masjid saja, nanti pasti dibilang, oh sok taat tuh. Tidak sholat kita dibilang pemalas. Sampian ahli sedekah dibilang pamer. Kalau tak sedekah dibilang Kalau yang makan enak dibilang pemborosan. Kalau yang makan biasa-biasa saja dibilang iri. Serba salah Pak. Ceramah tentang agama, posting tentang agama dibilang ria. Kalau tak posting dibilang tak peduli ke agama. Serba salah kalau mengikuti pendapat orang lain. Oleh karenanya kata Luqmanul Hakim, ketika engkau telah yakin kepada jalan yang kau tempuh, maka jalan itu jangan lagi engkau noleh ke kanan dan ke kiri. Tetap jalan yang penting engkau berada di jalan yang benar, kata Luqmanul Hakim. Apa kata anaknya yang bernama Taran ini? Kalau keyakinan yang ayah ajarkan kepadaku itu, aku belum begitu yakin ya. Sebelum aku bisa mendapatkan bukti-buktinya. Karena pertanyaan dari anaknya inilah kemudian Luqmanul Hakim membawa anaknya mempraktikkan bahwa satu keyakinan yang kita lakukan itu pasti meskipun benar, banyak orang yang menyalahkan. Kisah ini sangat populer. Bisa Anda lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Bisa Anda lihat di dalam kitab Uyunul Hikmah. Bisa Anda lihat di dalam kitab Durratun Nasihin. Bagaimana seorang Luqmanul Hakim dan anaknya, ketika Luqmanul Hakim membawa anaknya berjalan membawa seekor keledai. Ketika akan berangkat, apa kata Luqmanul Hakim? Nah, kita bawa keledai ini. Ayo kita tuntun sama-sama. Setelah dituntun, kemudian berpapasan dengan orang banyak. Apa kata orang banyak? Melihat Luqmanul Hakim dan anaknya menuntun keledai ini. Orang berkomentar semua. Memang bapak dan anak sama bodohnya. Udah tahu keledai itu untuk dinaiki, tapi malah dituntun. Memang dasar bapak dan anak sama bodoh. Setelah lewat dari kerumunan orang, nah, kamu dengar tidak tadi komentar orang? Iya ya, dengar ya. Apa kata mereka? Kita dibilang bodoh ya, karena keledai ini tidak dinaikin. Iya betul, aku juga dengar itu. Jadi gimana ya? Udah gini saja, aku dulu yang naik, kamu yang nuntun. Terus berjalan lagi, anak yang menuntun. Luqmanul Hakim berada di atas keledai. Berpapasan lagi dengan kerumunan orang. Apa yang dikatakan orang yang ramai itu? Dasar orang tua tega. Dia enak-enakan naik keledai. Anaknya yang disuruh nuntun. Setelah lewat, apa kata sang ayah? Kamu dengar lagi nak? Apa komentar orang banyak itu? Iya ya. Apa katanya? Kita disalahkan ya. Ayah katanya tega. Enak-enakan naik keledai, sementara aku hanya menuntun di bawah. Kita salah lagi ya. Jadi gimana ini ya? Udah, gini aja.
Aku yang turun, kamu yang naik. Nah, dinaikkan sang anak ke atas keledai. Sang ayah Luqmanul Hakim menuntun, berjalan lagi. Tak lama berpapasan dengan orang ramai. Orang ramai berkomentar lagi, memang anak kurang ajar. Enak-enakan dia naik atas keledai, bapaknya yang udah tua disuruh nuntun. Memang anak tak tahu adab dia nih, kurang ajar. Setelah lewat ditanya lagi oleh sang ayah, oleh Luqmanul Hakim, kamu dengar nak komentar orang tadi? Iya ya. Apa katanya? Aku disalahkan dia. Aku dibilang anak kurang ajar karena aku naik di atas, ayah ada di bawah. Berapa kali nak kita salah sudah nak? 3 kali ya. Terus gimana ini ya? Udah gini saja, kita naik sama-sama. Aku naik, kamu naik. Akhirnya keledai itu dinaiki oleh Luqmanul Hakim dan anaknya. Setelah berjalan, kemudian berpapasan lagi dengan orang ramai. Apa komentar orang ramai? Dasar bapak dan anak tidak punya peri kebinatangan. Masa keledai sekecil itu dinaiki oleh bapak dengan anaknya? Begitu teganya dia dengan binatang. Memang bapak dan anak tidak ada toleransi dengan binatang. Salah lagi Pak. Gimana nak? Salah lagi kita ya. Berapa kali dah nak? 4 kali ya. Jadi gimana nih ya? Udah terakhir ini, tak usah kita naikin, kita pikul sama-sama keledai. Dipikul oleh Luqmanul Hakim dengan anaknya. Kemudian berjalan berpapasan dengan orang ramai. Setelah berpapasan dengan orang ramai, apa komentar orang yang banyak tadi itu? Memang bapak dan anak sama gilanya. Udah tahu keledai itu untuk dinaiki, malah diusung. 5 kali yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim dan anaknya, semuanya tidak satu pun membenarkan terhadap yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim dan anaknya. Itu artinya apa Pak? Ketika Anda melakukan satu kebenaran, maka jangan heran ketika banyak yang menyalahkan. Ketika Anda berada di jalan yang lurus, maka jangan heran kalau banyak yang membengkokkan. Ketika Anda berada di jalan Allah, beribadah di jalan Allah, jangan pernah heran Anda kalau banyak yang memfitnah, banyak yang menjadi racun, yang ingin merendahkan kita, yang membuat kita pada akhirnya nanti ketika kita tidak bisa mempertahankan prinsip yang kita miliki, justru kita akan sama seperti mereka. Maka ketika Anda telah punya prinsip, telah yakin, al-yakinu la yuzal bisyak, keyakinan tak akan pernah bisa hilang dengan keraguan-raguan. Maka tugas kita adalah ketika Anda benar, ketika Anda pada jalan yang lurus, tetap tegak, maju ke depan. Jangan pernah lagi Anda mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Dalam urusan agama ini kita parah Pak, melebihi urusan dunia. Membangun masjid, membangun pesantren, membangun tempat-tempat ibadah yang sifatnya kebaikan itu akan lebih dahsyat cobaannya daripada urusan yang dunia. Karena orang ini ketika kita melakukan jihad di dalam sebuah kebenaran, yang akan datang itu 4 orang. Pertama, menyumbang dengan pemikiran, ide-ide cemerlang. Yang kedua, dia menyumbang tenaga. Ide tak punya, tapi tenaga punya, tenaga dibantukan. Yang ketiga, dengan hartanya. Dia ide tidak tahu, tenaga tidak punya, karena mungkin sudah tua atau ada kesibukan lain. Dia menyumbang hartanya. Ini bagus semua, 1, 2, 3, bagus. Yang tak bagus tuh Pak, yang keempat. Nyumbang apa? Nyumbang nyelah, nyumbang roh. Ngasih ide tidak ada, membantu harta tidak ada, membantu tenaga tidak ada. Mun rongaro tokang tidak ada, mun rongaro nyala akin tidak ada. 4 itu Pak. Dalam urusan apapun yang nama kebaikan pasti 4 ini ada. Maka kita di majelis ini pun, tidak menutup kemungkinan kita juga cobaannya banyak. Tetapi setiap kita telah diberi garis oleh Allah, oleh Rasulullah. Ketika Anda pada golongan kanan, ada pada kebenaran, jangan lagi kita ragu bahwa inilah sebenarnya jalan yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya.
insya Allah kita akan menjadi hamba Allah, menjadi kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberi ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada pada jalan yang benar, untuk selalu berada pada jalan yang lurus, sehingga kita nanti ketika menghadap Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak kalian yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan kami mohon ampun, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.